Oke guys, welcome back to another daily coding videos dari dosen ngoding, dan kali ini kita lanjut aja ya gitu ya. Kita lanjut lagi ke Flutter. Jadi, kemarin ada ini, ada yang tanya, ngapain sih kita harus, berlama-lama gitu ya belajar Dart, dan kenapa nggak langsung aja gitu kan. Nah kan 2 minggu harus jadi tuh program, nggak perlu kan kita, belajar Dart, nggak agile tuh Pak, ya misalkan. Oke, no problem. Sekarang kita coba nih, kita bakal simulasikan gitu ya, apa first experience-nya gitu ya, teman-teman yang langsung nyemplung Flutter tanpa nyoba Dart duluan. Kita coba deh, kita coba. Pertama yang ditanyain itu, eee, kayak gini, sebentar, tada gitu kan, "Loh Pak, kok nggak ada tampilannya? Nggak ada HTML-nya?" Nah, bisa, udah kapok wis. "Loh Pak, kok ngodingnya kayak gitu? Loh Pak, kok nggak ada view-nya, nggak ada blade-nya, nggak ada XML-nya." Ya emang gitu guys, emang gitu, emang kayak gitu. Jadi nggak ada tampilannya, nggak ada sorry, ada tampilannya, tapi harus teman-teman buka lewat emulator. Dan emang ada, nggak ada HTML-nya, dan emang nggak ada blade-nya ya, kalau yang berangkat dari Laravel tuh. Dan emang nggak ada, apa, XML-nya yang berangkat dari Java, Java klasik gitu, Android Java yang biasa gitu, emang nggak ada, dan emang kayak gitu. Ya udah get used to it gitu kan. Dan emang ngoding tampilannya pun itu ngoding ya, bukan nge-layout apa ya, bukan nge-HTM nge-HTML, CSS gitu, enggak ada. Jadi ya emang gitu Flutter itu. Jadi gimana? Langsung Flutter? Balik Dart lagi? Ya terserah teman-teman. Nah sekarang kita cek. Jadi si Flutter itu emang dia claims-nya adalah build up for any screen gitu ya. Ya any screen, tapi ya karena dia pakai bahasanya Dart itu, maka, eee, any screen-nya ini di-build pakai bahasa codingan. Jadi nggak ada nggak ada tuh, HTML-nya, nggak ada CSS-nya, nggak ada, blas, nggak ada. Isinya langsung code, isinya langsung widget 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 widget, disusun-susun ke mana-mana gitu ya. Nggak ada HTML, XML, atau template-nya. Sekali lagi ya, otomatis cara ngodingnya beda. Nggak sama dengan gaya ngoding Laravel, HTML, CSS, atau Android Java. Jadi, ini adalah mental block pertama yang harus teman-teman hadapi. Mental block pertama yang membuat, banyak programmer yang balik kanan dari, eee, belajar Flutter. Kenapa? Karena ya ini, nggak ada HTML-nya. "Loh saya anak front end Pak, saya anak front end ini Pak," gitu. Loh iya, anak front end-nya React itu anak front end-nya Flutter itu ya ngukir ngukir widget, bukan nge-setting HTML, XML, nggak ada. Jadi kalau anak front end loh ya, kalau anak UI UX-nya ya tetap aja di Figma gitu kan. Tapi tolong ya, anak UI UX tuh kalau bikin UI UX tuh mikir gitu ya, jangan jangan di-los ae kabeh-kabeh animasi. Kalau ada anak yang kayak gitu tuh, kamu ambil sepatu, kamu kaplokin kepalanya nggak apa-apa gitu ya. Seru tuh nanti, nge-set HTML, XML itu ya, apa, atau nge-set widgetnya. Coba ya, tolong ya pakai otak gitu ya, jangan pakai, "Oh mbois," ngono, enggak kayak gitu. Oke, jadi sekali lagi ini mental block pertama teman-teman. Kalau itu nggak bisa teman-teman atasi, maka pasti balik kanan belajar Flutter-nya. Padahal itu mudah banget untuk dipelajari, nggak susah kok. Asal, basic Dart-nya kuat, basic object oriented-nya paham gitu ya. Maka saya sampai ada status di LinkedIn kemarin bahwa ya belajarlah basic gitu, nggak usah belajar yang muluk-muluk. Belajar basic dulu, pahami, resapi maknanya, sehingga nanti ketika basic itu teman-teman pakai di bahasa pemrograman lain, itu bakal bakal sama aja. Kalau kita lihat, HTML, XML itu kan sama-sama aja ya, ada tag, ada atribut gitu kan. Kalau pemrograman ada percabangan, perulangan, variabel, tipe data gitu kan. Selebihnya ya cuma tambah-tambahan pernak-perniknya aja, object oriented gitu kan, abstraksi, polimorfisme, inheritance, eee
interface segala macam. Udah, tapi pahami basicnya, bukan caranya membuat kelas, bukan. Tapi kenapa kok ada kelas? Kenapa kok ada objek? Apa itu objek? Apa itu inheritance? Apa itu polymorphisme? Kapan kita pakai mereka masing-masing? Nah, itu. Kalau itu terpegang, udah yang lama bahasa pemrogramannya ganti-ganti, karepmu ganti gak apa-apa. Ya. Nah, nih Flutter coding experience. Langsung kayak gini. Nggak ada HTML, nggak ada CSS, nggak ada bleed-nya. Langsung code. Langsung di sini semuanya adalah widget. Terus ada override-nya, ada return widget lagi, di dalamnya widget ada widget lagi, dalamnya widget ada widget lagi. Ya udah, itu doang. Selesai hidupmu di Flutter. Nyusun widget dalamnya widget, widget dalamnya widget, widget dalamnya widget lagi. Kalau kepanjangan kamu ekstrak jadi metode, kalau kamu pengen reuse dia, kamu ekstrak jadi widget. Widget baru. Udah. As simple as that. Sesimpel itu. Jadi nggak usah bingung. Jadi banyak mahasiswa saya itu yang pertama kali buka ini itu langsung kena mental gitu. Lu gak ono rek. Ya kan? Banyak yang bilang saya ini mau jadi front end-nya aja, Pak. Karena kan males ini ya, males ngoding gitu kan. Lihat nih front end-nya Flutter. Kawan, PN kawan ya. Jadi nggak ada guys. Adanya ya gini nih. Tapi enak. Ya nggak usah takut. Nah, di widget, di Flutter ya, ini konsep yang benar-benar harus dipegang baik-baik. Everything is a widget. Semua yang muncul di UI itu widget di Flutter. Widgetnya apa aja ya? Macam-macam ya. Ada text, ada column, ada image, ada stack, ada button, ada scaffold, ada row. Terserah. Semuanya widget. Tapi widget itu bisa disusun sampai jadi sebuah UI yang full gitu ya. Ini konsep dasar. Nggak boleh dilepas. Everything is a widget. Apa yang ada di dalam codinganmu, semuanya widget. Nah, kecuali nanti kalau sudah pindah ya, bukan dari yang basic lagi, nanti bakal ada business logicnya, ada state-nya segala macam. Tapi ya basicnya semua yang ada di Flutter dan semua yang ada di dalam situ namanya widget. Ya. Atau kalau misalkan teman-teman berangkat dari dunia React, Vue dan teman-temannya ya itu bisa kita bilang sebagai sebuah apa ya, komponen kah? Ya intinya itu sama aja. Jadi yang sudah belajar React terus mau pindah ke Flutter, sungguh enak, gak ada masalah. Ya, nanti state-nya pun sama, nanti gelutnya pun sama masalah state management mana yang dipakai. Sama aja. Kemudian, nah ini kalau di sini gimana? Yang mana sih? Ya nanti kita teman-teman bisa lihat dibedah tuh ke dalam code-nya. Ada yang namanya scaffold. Scaffold itu emang widget khusus ya, yang memang harus kamu pelajari. Scaffold itu kayak kerangkanya. Kerangka itu wajib ada. Nanti ada material app. Oh, saya lupa nih. Saya belum nambahin material app ya. Ada app sebelum app bar ini ada yang namanya material app. Nanti app bar itu yang ini ya. Kemudian teks itu yang mana ya? Yang ini widgetnya. Terus nanti yang untuk membentuk satu button di bawah ini itu butuh widget apa? Ada dua ya. Floating action button sama icon. Jadi kita lihat di sesi perkodingannya. Gimana? Nah, widget. Nah, ini konsep yang selanjutnya. Widget itu disusun dalam hierarchical tree. Nah, buat yang pernah belajar struktur data yang kemudian bilang, buat apa gitu. Nah, sekarang struktur datanya datang balik ke kamu dan kemudian nempel kamu ceplak gitu ya. Kenapa? Karena di Flutter widget itu disusun as a hierarchical tree. Nah, teman-teman harus tahu tree itu apa dulu. Nah, hierarchical itu apa dulu gitu. Tree itu ya yang atas ke bawah gitu kan, ke bawah ke bawah ke bawah. Ya hierarchical. Nah, hierarchical berarti ada hierarkisnya, berarti ada levelnya gitu. Nah, tree kalau teman-teman ingat lagi apa aja tuh sifatnya ya, bisa punya satu anak, bisa punya lebih dari satu anak. Nah, ini konsep ini nggak bisa dilepas. Pertama, semuanya itu widget ya, dari ujung ke ujung, dari semua yang ada nampil di halaman Flutter itu widget. Yang kemudian widget itu disusun dalam hierarchical tree. Berarti dia ada levelnya. Kalau hierarki kan ada levelnya. Dan tree itu berarti nyabang. Tapi cabangnya tree, pohon, itu bisa cuma satu atau lebih dari satu. Nah, nanti kita bakal konekin itu, konsep itu. Dan kemudian yang tidak boleh kita lupakan juga adalah widget itu adalah sebuah objek gitu ya. Karena dia objek ya, pasti ada kelasnya.
ketika ada kelas pasti pakai object oriented programming gitu kan. Nah, teman-teman ingat nggak waktu belajar PBO apa aja gitu kan? Nah, PBO apa? Ada kebetulan saya semester ini juga ngajar PBO gitu ya. Ada kelas, ada inheritance, inheritance berarti di-extend. Ketika sesuatu di-extend itu berarti dia lebih spesifik. Ketika dia di-extend itu butuh apa? Ketika dia instansiasi dia butuh namanya konstruktor. Ketika dia dikonstruksi dia akan menjadi sebuah objek. Ketika objeknya itu sama-sama mengextend sebuah widget atau kelas yang sama, maka dia bentuknya adalah polimorfisme. Apa itu polimorfisme? Gimana cara menggunakan polimorfisme di real project? Nah, ini semuanya termaktub di dalam Flutter ini. Jadi hati-hati nih, teman-teman yang dulu-dulu sempat meremehkan pelajaran basic OOP, basic struktur data gitu ya. Flutter ini datang kembali sambil ngepuk gitu. Nah, ini penting banget. Nah, oh sudah paham Pak saya PBO. Yakin gitu kan. Ingat-ingat lagi. Nah, ini adalah sebuah kelas. Nah, ini yang muncul menjadi layout di Flutter. Ada kelas, ya, my app, yang mengextend stateless widget. Ini berarti udah kelasnya ya. Dia mengextend stateless widget berarti dia itu sudah memanfaatkan yang namanya inheritance. Ya, inheritance. Nanti kalau teman-teman lihat lagi ke atas, ya, stateless widget ini apa? Itu ternyata dia extend ke widget. Ya. Berarti my app ini adalah cucunya widget. Berarti kalau kita paham PBO dengan benar, maka kita bisa bilang bahwa my app ini sebenarnya adalah sebuah widget. Nah, makanya muncul statement tadi di depan itu adalah everything in the UI of the Flutter is a widget. Semuanya itu adalah sebuah widget. Kok bisa? Ya ini ya bukti nyatanya gitu ya. Kemudian nanti teman-teman belajar lagi tentang konstruktor gitu kan. Ini konstruktor. Konstruktornya untuk sebuah kelasnya yang namanya my app. Nah, kemudian ada lagi overriding. Jadi function overriding. Jadi kita ekstensi stateless widget. Kemudian kita override si method build-nya. Di mana method build-nya ini juga mereturnkan sebuah material app. Nah, sebentar dulu nanti teman-teman cek gitu ya. Material app itu apa? Sebenarnya material app itu adalah konstruktornya. Ini yang di sini itu kita menginstansiasi sebuah objek baru. Nih, sebenarnya di depan ini ada kata-kata new-nya. Tapi karena di Dart, nah makanya belajarlah Dart dulu sebelum teman-teman masuk ke Flutter. Nanti bakal protes kan, mana Pak instansiasinya? Ini bukan instansiasi, ini cuma manggil function. Oh bukan, ini sebenarnya ada kata-kata new-nya di depannya. Tapi sama Dart, biar nggak bolak-balik nge-new, sama mereka new-nya itu di sintaktik sugarkan sehingga nggak perlu ada new lagi. Maka sebenarnya ini adalah sebuah objek. Ketika dia sebuah objek, berarti teman-teman memanggil sebuah konstruktor. Ya kan? Nah, nanti konstruktornya gimana? Kelasnya kayak gimana? Nah, itu nanti teman-teman tahu. Jadi nggak bingung, guys. Oh, cuma gitu, gampang. Nah, coba deh. Ya kan? Biasanya kan kayak gitu kan. Ada pertanyaan gitu kan. Nggak ada, diem. Ya sudahlah, langsung aja ngoding gitu kan. Begitu suruh ngoding, ditunggu seminggu, nggak kelar. Loh, kemarin kok nggak tanya gitu kan. Nah, ini berarti apa? Teman-teman ketika datang ke kelas, datang ke kampus, itu kosongan. Yang saya benar-benar against dengan itu. Kalau bisa, ya bukan kalau bisa, harus ya. Di kelas nih dosen ngoding, kamu harus belajar duluan. Coba duluan. Nggak bisa, ayo kita diskusikan. Materi dibuatkan online, dibuatkan bukunya, ada PDF-nya, ada job sheet-nya. Let's go. Jangan diem-diem aja gitu ya. Kamu itu mahasiswa. Kan anak PAUD gitu kan. Sama nih, ini muka saya nih kalau udah seminggu nih. Katanya gampang, paham. Seminggu nggak kelar gitu kan. Ini juga bisa jadi mukanya si levelmu atau mukanya project manajermu ketika kamu bilang, oh iya Pak siap gitu. Tapi nggak dikerjakan. Tidak selesai. Dan ketika ada masalah tidak rapor. Nah ini yang muncul nih. Muka-muka kayak gini nih yang muncul. Nah sekarang balik lagi, widget itu penting. Kenapa? Everything in Flutter is a widget. Semuanya adalah widget. Tanpa basa-basi, tanpa tawar-tawar, semuanya widget. Sama kayak belajar HTML. Ada beberapa tag yang wajib dipahami sebelum ngoding Flutter. Atau sebelum ngoding HTML. Tapi kalau Flutter, ada beberapa widget yang emang
perlu teman-teman sadari ada yang namanya scaffold ya untuk membuat rangka aplikasinya, ada yang namanya material app kalau mau bikin app-nya itu untuk Android, ada yang namanya Cupertino app kalau mau bikin app-nya itu untuk iOS. Nah, kayak gitu. Ada beberapa widget kategoris gitu ya. Widget yang ada sifatnya khusus yang perlu juga teman-teman pelajari. Ada yang single chat layout. Nah, tadi saya bilang kan di depan bahwa widget itu sifatnya kayak tree. Ada yang tree yang anaknya cuma satu, ada tree yang anaknya multi chat layout. Nih, ini lebih dari satu nih. Kemudian ada yang sliver layout, ada yang positional layout, ada yang flexible layout. Nah, harus semuanya dipelajari tapi nanti bakal ketemu pasti. Dan ada juga yang layouting widgetnya. Layouting widgetnya apa aja ya? Row, baris, column, grid view, stack, container, expanded, flex, dan list view. Macam-macam. Banyak widgetnya. Karena semua hidupmu di dalam Flutter adalah widget. Sekali lagi, semuanya widget. Dan nggak mungkin lebih keluar dari itu kalau masalah layoutingnya ya. Nah, di sini kita harus pahami nge-layout di widget itu sama dengan flexbox. Jadi kalau di CSS atau HTML, jadi pernah nggak dulu ya dapat materi basic HTML CSS, dapat flexbox, tapi nggak pernah dipahami dengan dalam maksudnya apa, maka si flexbox itu datang lagi, ya mungkin dulu belajar desain itu di semester 1 atau 2 gitu ya. Nah, kamu nggak paham gitu, kamu ignore, kamu skip nggak penting gitu. Sekarang dia datang, ya levelnya lebih berat lagi, yang nempelin kamu balik. Jadi ingat, belajarlah basic itu dengan serius. Sekarang udah di Flutter udah tambah advance nih layoutnya. Nah, sekarang pertanyaannya, bisa nggak bikin layout kayak gini? Bisa banget, bisa banget. Nggak ada yang nggak bisa. Cuma, sama gitu ya. Mulailah dari yang gampang dulu. Bayi itu lahir nggak langsung lari, dia merangkak dulu, jalan dulu, pegangan tembok dulu, baru dia gede dan bisa jalan dan lari. Jadi kalau teman-teman bikin set ekspektasi atau ngecang sebuah project dalam 2 minggu, misalkan pakai sprint dan scrum, ya 2 minggu itu yang available dan yang bisa achievable, dipotong 2 minggu. Nggak langsung kayak gini, ya belajarnya pelan-pelan. Pak saya mau langsung bikin kayak begini, stres kamu, jangan. Ya, pahamin dulu, layout itu widget, layout itu penting, ada widgetnya, widget itu ada kategori-kategorinya, widget itu sekali lagi penting, ya, dan PBO, skill PBO itu juga akan sangat penting. Dia itu si widget disusun dalam hierarchical tree, dan dia juga semua yang ada di dalam Flutter itu adalah widget. Itu aja dipegang. Pegang dulu, dicerna dulu, dimasukkan dalam hati, dipikirkan, direnungkan, ya, 24 jam dibawa tidur gitu kan. Nanti abis gitu kita cek lagi. After this video saya bakal upload lagi satu video yang isinya praktikal masalah widget dan layouting sedikit ya. Tapi kita nggak akan bikin yang kayak gini. Kalau kayak gini nanti kamu stres. Ini saya jadiin soal kuis saja gitu ya. Nah, sekarang kita mulai dari yang gampang dulu, nanti di next videos. Oke. See you in the next videos. Jangan lupa kalau teman-teman dapatkan info yang bagus dari video ini, silahkan di-share, di-like, dan di-subscribe. Nah, dibagikan ke teman-temannya. Semua yang ada di channel Dosen Ngoding ini sifatnya publik, walaupun mungkin materialsnya untuk ditujukan untuk mahasiswa Polinema, tapi semuanya ini publik dan open buat mahasiswa seluruh Indonesia. Juga jangan lupa kalau teman-teman mau join di WhatsApp group, mau tanya-tanya langsung bisa, tanya-tanya di Discord juga bisa. Dan kemudian kalau jangan lupa juga kalau mau support lagi Dosen Ngoding lebih jauh, nanti teman-teman bisa join di Udemy dan kemudian beli course saya pakai link yang dari saya. Oke, see you in the next videos.